Jangan berkedip, biarkan aku menunjukkan kepadamu keajaiban sains. Selembar kertas putih tidak bisa menahan beban apapun. Ketika kamu melipat kertas putih menjadi bentuk bergelombang seperti ini, lalu meletakkannya secara horizontal di atas dua gelas, hasilnya akan berbeda. Bahkan berat segelas air pun bisa ditahan. Inilah yang disebut kekuatan struktur. Tiba-tiba listrik di rumah padam. Jangan panik. Masukkan sedikit beras ke dalam gelas kaca. Lalu tuangkan air secukupnya. Tambahkan sedikit minyak goreng. Tancapkan kapas di tengahnya. Dan nyalakan. Kamu akan mendapatkan lilin yang bisa menyala lebih dari 3 hari. Taburkan beberapa butir garam diam-diam di atas telur. Maka kamu bisa membuat ayam jantan lainnya berdiri tegak. Dengan mudah. Inilah yang disebut gaya gesek. Letakkan sebuah suntikan di antara dua botol. Lalu, sorotkan laser pointer ke tetesan air di bagian bawah. Kamu akan melihat dunia mikroskopis. Inilah yang disebut mikroskop sederhana. Kertas putih bisa dengan mudah terbakar. Tapi, saat kamu membungkus gelas kaca dengan kertas putih dan mendekatkannya ke lilin, meski sudah lama, kertas itu hanya menjadi hitam terbakar. Apa prinsip di balik ini? Tutup mulut botol yang berisi penuh air dengan tisu. Basahi lalu sobek bagian yang berlebih. Kamu percaya tidak? Selembar tisu tipis ternyata bisa menahan air. Tetap tertutup rapat di dalam botol. Inilah yang disebut tegangan permukaan air. Berdirikan dua kertas pembungkus teh di atas meja. Lalu nyalakan dengan korek api. Saat kertas hampir habis terbakar, kertas itu akan terbang. Dan kamu pun berhasil menguasai teknik mengendalikan kertas. Bagaimana cara cepat mengambil sidik jari? Cukup tuangkan sedikit iodium ke dalam gelas. Ratakan dengan tisu. Lalu balikan dan letakkan di atas sidik jari. Panaskan gelas dengan hair dryer secara terus-menerus, maka sidik jari perlahan-lahan akan muncul. Selama kamu berhasil menguasai teknik pengambilan sidik jari, gunakan suntikan untuk mengambil sedikit air hangat. Lalu tutup lubang jarum dengan jari dan tarik plunger. Keluar air hangat itu akan kembali mendidih. Inilah prinsip perbedaan tekanan udara. Lilitkan dua kunci dengan kawat tembaga, dan hubungkan ke kutub positif dan negatif baterai. Maka kamu telah berhasil membuat pisau pemotong busa elektrik sendiri. Inilah hukum resistansi listrik. Potong bagian bawah botol plastik. Letakkan selembar kain kasa di mulut botol dan kencangkan dengan karet gelang. Lalu balikan botol di atas gelas. Masukkan arang aktif, pasir batu kerikil, pasir dan satu kerikil secara berurutan ke dalam botol. Lalu tuangkan air kotor yang ingin disaring. Setelah menunggu sebentar, kamu akan mendapatkan segelas air bersih. Celupkan kapas ke dalam air perasan bawang bombay. Lalu tulis pesan yang ingin kamu sampaikan di atas kertas. Kemudian panaskan kertas di atas lilin. Tulisan di atasnya akan perlahan-lahan muncul. Inilah keajaiban dari buku tak bertulisan. Buat lubang kecil di mulut gurita, lalu nyalakan bola kertas dan padamkan untuk menghasilkan asap. Letakkan dalam wadah, tutup pakai gelas, kertas terbalik. Saat kamu mengetuk bawah gelas, gurita mengeluarkan gelembung asap. Ini meriam udara. Teteskan minyak cabai ke air, lalu sentuhkan kapas berisi sabun cuci piring ke tengah. Minyak membentuk lingkaran kosong di tengahnya. Inilah yang disebut tegangan permukaan air. Potong bagian bawah botol plastik, pasang setengah balon di ujungnya dan kamu bisa memadamkan api dari jarak jauh. Kumpulkan lagi balon asap, lalu mainkan dengan balon. Kamu bisa terus mengeluarkan gelembung. Pakai jarum. Lubangi bagian bawah botol plastik. Isi air, buka tutup. Air mancur keluar. Tutup rapat. Air mancur hilang. Inilah prinsip pembuatan air mancur sederhana. 1 mangkuk pasir, 2 sendok tepung maizena. Aduk rata lalu tuangkan sedikit air sabun. Aduk lagi rata. Dan terakhir teteskan pewarna favoritmu. Begitulah cara membuat pasir luar angkasa yang seru dan menghilangkan stres.